Indah, seorang gadis cantik, miskin dan yatim piatu, hidup sederhana di sebuah desa di Jawa Timur. Suatu hari ia menolong seekor burung merpati yang terluka tanpa menyadari bahwa perbuatannya akan mengubah hidupnya selamanya. Burung itu membawanya ke sebuah rumah mewah di kota, di mana sebuah rahasia besar terungkap. Ternyata Indah adalah anak bangsawan yang hilang sejak bayi. Namun di tengah kenyamanan dan kekayaan yang menantinya, Indah harus memilih tetap di dunia yang baru yang ia temukan atau kembali ke desa untuk membantu orang-orang yang pernah bernasib sama dengannya. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak ceritanya. Indah menarik nafas panjang. Angin sore bertiup lembut membawa aroma tanah basah dan dedaunan dari hutan kecil di belakang rumahnya. Di usianya yang baru 17 tahun, hidup sudah begitu berat baginya. Sejak kecil, ia sudah kehilangan kedua orang tuanya. Ibunya meninggal saat melahirkannya, sedangkan ayahnya seorang pencari kayu bakar di hutan tewas dalam kecelakaan ketika ia masih bayi. Sejak saat itu, Indah diasuh oleh orang tua yang bernama Mak Rumi. Namun setelah Mak Rumi meninggal 3 tahun lalu, Indah harus hidup sendiri. Ia bekerja serabutan, membantu di warung, mencuci pakaian orang, dan kadang ikut ke hutan untuk mencari kayu bakar. Hari itu seperti biasa. Ia berjalan ke tepian sungai di pinggir hutan untuk mencari kayu kering. Langit mulai berwarna jingga ketika matanya menangkap sesuatu di semak-semak, seekor burung merpati putih yang tergeletak di tanah dengan sayap yang terluka. Indah berjongkok mengamati burung. Ia tampak kesakitan, bulunya kotor dan kusut. "Kamu kenapa?" bisik Indah. Burung itu berkedip lemah. Tanpa pikir panjang, Indah mengulurkan tangan dan mengangkatnya dengan hati-hati. "Tenang, aku gak akan menyakitimu kok," katanya lembut. Burung itu diam saja. Seolah memahami, Indah menyelipkannya ke dalam kain gendongannya dan berjalan pulang di rumahnya yang kecil. Indah membersihkan luka burung itu dengan air hangat. Ia merobek kainnya untuk membalut sayap yang terluka. "Kita gak punya banyak makanan, tapi aku bisa kasih kamu sedikit nasi," katanya sambil meletakkan sejumput nasi di dekat burung itu. Burung itu menatapnya sejenak, lalu mematuk nasi perlahan. Indah tersenyum. Entah kenapa, melihat burung itu merasa lebih baik membuat hatinya hangat. Malamnya, Indah tertidur lelap di awal. Namun, saat hampir terlelap, ia bermimpi aneh. Seorang wanita berpakaian mewah berdiri di tengah padang bunga, wajahnya samar-samar, tapi matanya penuh kesedihan. "Indah," suara wanita itu terdengar lembut. Indah menggeliat. "Siapa kamu?" tanyanya. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangannya seolah ingin meraih sesuatu. Tiba-tiba Indah terbangun. Ia duduk tegak di atas kasur lusuhnya. Nafasnya tersengal aneh. "Mimpi apa itu?" gumamnya. Ia menoleh ke burung yang masih tertidur di sudut ruangan. Entah kenapa, perasaannya tidak enak, seperti ada sesuatu yang akan terjadi di hidupnya. Dan ia sama sekali tidak salah. Keesokan paginya, Indah terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah dinding kayu di rumahnya. Ia menoleh ke sudut ruangan tempat burung merpati itu tidur. Anehnya, burung itu sudah bangun lebih dulu dari dirinya. Kemudian menatapnya. "Kamu udah baikan?" Indah bertanya sambil mendekati burung itu. Merpati itu mengepakkan sayapnya sedikit. Masih tampak lemah, tapi jelas lebih baik dari kemarin. Indah tersenyum, mengambil sedikit beras di tempat di dapurnya dan membuburkannya di depan burung itu. Setelah memberi makan burung, Indah bergegas keluar rumah untuk bekerja. Ia membantu Bu Sri, pemilik warung di pasar, mencuci piring dan menyapu halaman. Setelah bekerja beberapa jam, ia mendapat upah beberapa keping uang dan sebungkus nasi bungkus sederhana. Namun saat ia pulang ke rumah, sesuatu yang aneh terjadi. Burung merpati itu tidak lagi berada di tempatnya. Hilang. Indah menggerit. Kemana dia pergi?
Ia melangkah keluar rumah. Matanya menyapu halaman kecilnya yang penuh semak liar. Tepat saat itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Burung merpati itu terbang, masih agak limbung, ke arah kota, ke arah yang sama sekali tidak biasa. "Hei, jangan pergi jauh!" Indah refleks berlari mengejarnya. Namun burung itu terus terbang, seperti tahu persis kemana harus pergi. Setelah beberapa menit berlari, Indah mendapati dirinya berada di jalan utama yang menuju ke kota Surabaya. Indah tidak pernah pergi sejauh ini sendirian. Kota Surabaya terasa begitu besar dan asing baginya, penuh dengan gedung-gedung tinggi dan orang-orang berpakaian bagus. Namun burung itu tetap tenang, memaksanya untuk terus mengikuti. Setelah beberapa lama, burung itu hinggap di beberapa tiang atau pagar khas Jawa. Rumah itu tampak seperti milik keluarga bangsawan. Indah berdiri ragu-ragu di depan gerbang besi hitamnya. "Kenapa kamu bawa aku ke sini?" gumamnya. Tepat saat itu, seorang wanita tua dengan pakaian mewah keluar dari rumah. Wajahnya terlihat anggun, tapi matanya penuh kesedihan. Ia tampak terkejut melihat burung merpati itu. Laras wanita itu berbisik, suaranya bergetar. Burung merpati itu segera terbang dan hinggap di bahunya dan mengepakkan sayapnya dengan lembut. Wanita itu mengelusnya dengan penuh kasih sayang. Indah hanya bisa diam, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun yang lebih mengejutkan, mata wanita itu kemudian jatuh pada Indah. Ia menatap gadis itu lama, seperti melihat hantu dari masa lalu. "Kamu siapa namanya?" tanya, suaranya sedikit bergetar. Indah menelan ludah, merasa canggung. "Saya Indah, Bu." Wanita itu tampak semakin pucat. Tangannya meremas kain kebayanya. "Indah?" Ia mengulang pelan itu. "Itu nama anakku yang hilang 20 tahun lalu." Jantung Indah berdegup kencang. Wanita itu melangkah dan mendekatinya. Matanya berkaca-kaca. "Barang peninggalan orang tuamu, apakah masih ada?" tanyanya dengan harapan. Indah ragu-ragu, tapi kemudian teringat pada satu-satunya benda yang selalu ia simpan sejak kecil. Selendang tua berwarna merah marun. Itu satu-satunya warisan yang diberikan Mak Rumi sebelum meninggal. Ia merogoh tas kain yang selalu ia bawa, mengeluarkan selendang itu dan menyerahkannya kepada wanita itu. Saat wanita itu melihatnya, ia langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tak terasa. Ini milik putriku. Ini milik Indah kecilku." Indah terdiam. Ada sesuatu yang berputar di kepalanya, sesuatu yang tak biasa. "Apa maksudnya, Bu?" "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak yatim piatu dari desa." Wanita itu tersenyum dalam tangisnya. Ia kemudian menggenggam erat tangan Indah. "Tidak, Nak. Kamu adalah putriku. Kamu adalah putri bangsawan yang telah lama hilang." Indah merasa kepalanya berputar. Ini terlalu sulit dipercaya. Namun di bahunya, burung merpati itu mengepakkan sayapnya pelan, seolah memberi tanda bahwa semuanya memang benar. Indah menatap wanita itu dengan bingung. Kata-kata yang baru saja keluar dari mulutnya terasa seperti mimpi. "Putri bangsawan yang hilang. Bagaimana mungkin, Bu?" "Saya nggak ngerti maksud Ibu," kata Indah. Suaranya sedikit bergetar. Wanita itu, Nyonya Kartika, menarik nafas dalam. Ia menatap Indah dengan penuh harapan dan kesedihan sekaligus. "Ayo masuk ke dalam. Aku akan menjelaskan semuanya," katanya lembut, masih menggenggam tangan Indah. Indah menoleh ke belakang, melihat jalanan yang tadi ia lalui. Semuanya terasa aneh, seperti mimpi yang terlalu nyata. Namun burung merpati putih itu masih bertengger di bahu Nyonya Kartika, seolah meyakinkannya untuk tetap tinggal. Setelah ragu sejenak, Indah akhirnya mengangguk. Rumah besar itu terasa megah dan asing bagi Indah. Langit-langitnya tinggi, dipenuhi ukuran kayu jati khas Jawa. Sementara lantainya terdiri dari marmer putih, bersih dan berkilau. Aroma dupa halus memenuhi ruangan, menciptakan suasana tenang. Indah duduk di kursi empuk, sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Seorang pelayan datang membawa teh hangat dan kue-kue kecil. Namun, pikirannya terlalu kacau untuk bisa menikmati semua itu.
Nyonya Kartika duduk di seberangnya, matanya masih menatap Indah. 22 tahun, aku melahirkan seorang anak. Ia mulai bercerita dengan suaranya yang bergetar. Kami memberinya nama Indah karena namanya berarti perhiasan yang abadi. Ia adalah anak yang sangat aku dan suami sayangi. Setelah bertahun-tahun menikah tanpa keturunan, Indah menelan ludah. Lalu apa yang terjadi? Nyonya Kartika menatapnya dalam-dalam sebelum melanjutkan. Saat usianya baru beberapa bulan, ada seorang pelayan yang bekerja di rumah ini. Seorang wanita yang pernah sangat dekat denganku. Tapi, ternyata, di balik wajah ramahnya, dia menyimpan dendam yang sangat mendalam. Indah menggerihit. Ya, dia marah karena suaminya dipecat dari pekerjaan di rumah. Ini padahal itu bukan keputusanku, tapi dia menyalahkanku. Dan suatu malam, dia menculik bayi kecilku dan menghilang tanpa jejak. Ruangan terasa sunyi. Indah merasa dadanya sesak. Cerita ini terlalu sulit dicerna. Ia ingin menolak semuanya, tapi ada sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Aku sudah mencarimu kemana-mana, lanjut Nyonya Kartika. Air mata mulai mengenang di sudut matanya. Kami menyewa detektif, memasang iklan di surat kabar, bahkan mendatangi orang-orang pintar, tapi tak ada yang tahu di mana kamu berada. Sampai sekarang, bisik Indah lebih kepada dirinya. Nyonya Kartika mengangguk. Ya, sampai sekarang. Indah menatap selendang tua itu yang ia letakkan di atas meja. Selama ini ia mengira itu hanya kain biasa, satu-satunya peninggalan dari ibu angkatnya, Mak Rumi. Tapi sekarang, kain itu menjadi kunci dari sebuah kisah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jadi, pelayan yang menculikku, dia yang membesarkanku? Tanyanya Indah pelan. Nyonya Kartika menggeleng. Tidak dari yang aku dengar, wanita itu meninggal beberapa tahun setelah menghilang. Aku tidak tahu bagaimana caranya kamu bisa sampai di desa itu dan dibesarkan oleh orang lain. Indah merasa kepalanya berputar. Selama ini, aku hidup tanpa tahu siapa diriku sebenarnya. Tapi, ada satu hal yang bisa membuktikan semuanya. Lanjut Nyonya Kartika. Suaranya lebih tegas. Sekarang, ketika kamu lahir, kamu punya tanda lahir di pundak kananmu. Itu satu-satunya tanda yang tidak bisa hilang. Meskipun waktu berlalu, Indah memegang tangannya dan perlahan menyentuh pundak kanannya sendiri. Ada sebuah tanda berbentuk kecil di sana. Tanda yang selalu ia anggap tidak ada. Apa bentuknya seperti bulan sabit? Tanyanya. Ragu, Nyonya Kartika menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh. Iya, itu dia. Jantung Indah berdetak kencang. Ia mencoba menenangkan pikirannya, mencari alasan logis untuk semua ini, tapi semuanya terasa terlalu sempurna untuk disebutkan. Kebetulan, satu-satunya bukti yang ia miliki selama ini, selendang tua dari tanda lahirnya, membawa cerita yang lebih berarti dari yang pernah ia bayangkan. Saat Indah masih mencoba memproses semuanya, seorang pelayan tua yang masuk ke ruangan, ia tampak gemetar saat melihat Indah. Nyonya, ini benar-benar dia. Suaranya serak dan bergetar. Nyonya Kartika mengangguk sambil tersenyum dalam tangisnya. Pelayan tua itu berlari mendekati Indah, lalu berlutut di hadapannya. Maafkan saya, Dok. Saya dulu ada di rumah ini saat kejadian itu terjadi. Saya terlalu takut untuk bicara. Saya pengecut, tapi sekarang saya bersyukur. Kamu akhirnya kembali. Indah hanya bisa terdiam. Semuanya terasa begitu cepat. Ia datang ke kota ini tanpa maksud apapun. Hanya mengikuti seekor burung merpati yang ia selamatkan. Tapi kini ia duduk di rumah seorang bangsawan yang mengaku sebagai ibunya. Sementara burung merpati putih itu tetap ada di dekat jendela, menatapnya dengan mata yang seolah berkata, "Kamu akhirnya pulang." Indah masih belum bisa mempercayai semuanya. Ia menggenggam selendang tua itu erat-erat, seolah takut semuanya hanya mimpi biasa yang akan hilang begitu saja.
Nyonya Kartika yang masih terisak tangisnya meraih tangan Indah dengan lembut. "Nak, aku tahu ini pasti sulit bagimu. Aku juga tidak ingin memaksamu untuk percaya begitu saja. Tapi aku mohon, berikan aku kesempatan untuk membuktikan semuanya kepadamu." Indah mengangguk perlahan. Ia masih bingung, tapi di dalam hatinya ia perasaan hangat yang tidak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya di rumah besar itu terasa seperti mimpi. Indah diberi kamar yang luas, pakaian yang indah, dan makanan yang lezat. Sesuatu yang selama ini tidak hanya bisa ia bayangkan. Tapi di balik semua kenyamanan itu, pikirannya terus dipenuhi oleh keraguan. Bagaimana jika semua ini hanya kesalahan? Bagaimana jika ia bukan anak Nyonya Kartika? Untuk memastikan semuanya, dokter keluarga bangsawan itu menyarankan tes DNA. Meskipun awalnya ragu, akhirnya Indah setuju. 2 minggu kemudian hasilnya keluar. "Indah," suara dokter itu terdengar hati-hati. "Dari hasil tes yang kami lakukan, kamu memang anak kandung dari Nyonya Kartika." Indah terdiam. Ia seharusnya merasa lega, seharusnya merasa bahagia, tapi entah kenapa, hatinya justru terasa berat, karena itu berarti selama ini hidupnya memang bukan miliknya sendiri. Seminggu setelah kebenaran itu, seorang wanita tua datang ke rumah Nyonya Kartika. Ia adalah saudara jauh dari Mak Rumi, ibu angkat Indah yang telah meninggal. Dari wanita tua itulah, Indah akhirnya mengetahui kisah terakhir dari kisahnya setelah diculik. Ternyata sempat ditinggalkan di sebuah panti asuhan. Namun karena suatu alasan, Mak Rumi membawanya pergi dan membesarkannya sendiri. Indah merasa dadanya sesak. Mendengar itu, "Jadi Mak Rumi bukan penculikku?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita tua itu menggeleng. "Tidak, Nak. Dia hanya menemukanmu dan merawatmu sebaik yang ia bisa. Ia tidak pernah tahu asal-usulmu yang sebenarnya." Indah menghela nafas panjang. "Mak, aku rindu." Kini semua pertanyaan sudah terjawab. Ia adalah anak kandung dari Nyonya Kartika. Hidupnya seharusnya penuh dengan kemewahan, bukan kesulitan seperti yang ia alami selama ini. Tapi justru karena itu ia merasa tidak nyaman. Suatu malam, ia duduk di balkon rumah besar itu, menatap bulan yang bersinar terang. Burung merpati putih itu hinggap di pagar. Keesokan paginya, "Ibu, aku bersyukur bisa menemui ibu seperti Nyonya Kartika. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini selamanya," kata Indah pelan. Nyonya Kartika terkejut. "Kenapa, Nak? Ini rumahmu. Kamu putriku." Indah tersenyum, menggenggam tangan ibunya. "Aku memang putrimu, dan aku bersyukur untuk itu. Tapi aku juga anak dari desa tempat aku dibesarkan. Aku tidak bisa melupakan tempat itu. Aku ingin kembali dan membantu mereka kepada orang yang kurang beruntung." Nyonya Kartika terdiam lama, sebelum akhirnya mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Kamu memang anakku, baik hati seperti ayahmu dulu," katanya sambil tersenyum. "Kalau memang itu keputusanmu, ibu akan mendukungmu." Indah tersenyum lega. Di atas, burung merpati putih itu terbang tinggi, seolah mengantar keputusannya. Beberapa hari setelah keputusan itu, suasana di rumah besar Nyonya Kartika terasa lebih tenang. Tidak ada lagi pertanyaan, tiada ada lagi kebingungan. Hanya kepastian bahwa Indah telah menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun keputusan untuk kembali ke desa bukan berarti ia meninggalkan Nyonya Kartika sepenuhnya. "Aku akan sering datang ke sini, Bu," kata Indah sambil genggam tangan ibunya. "Tapi aku ingin melakukan sesuatu yang berarti di tempat aku tumbuh." Nyonya Kartika mengangguk. Meski dengan berat hati untuk melepaskan putrinya yang baru saja bertemu. "Aku bangga padamu, Nak," katanya lembut. "Kamu bukan hanya kembali sebagai anakku, tapi juga sebagai seseorang yang ingin membawa perubahan untuk orang lain." Indah tersenyum. "Ya, ini adalah takdirku." Setibanya di desa, Indah kembali ke rumah kecilnya. Ia duduk di teras, menatap sawah hijau yang membentang luas. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda.
Ia bukan lagi Indah si gadis miskin yang tidak tahu siapa dirinya. Ia adalah Indah, anak kandung seorang bangsawan, tetapi juga bagian dari desa yang telah membesarkannya. Tak butuh waktu lama sebelum ia mulai bergerak. Dengan dukungan dari Nyonya Kartika, ia membangun sebuah rumah baca untuk anak-anak kecil yang berada di desa. Tanpa harus pergi jauh, ia juga membantu para ibu-ibu desa mendapatkan pelatihan menjahit dan membuat kerajinan supaya mereka bisa memiliki penghasilan sendiri. Indah menemukan kebahagiaannya di sini, bukan dalam kemewahan, tapi dalam membantu orang-orang yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Ini hidup dalam keterbatasan, seperti dirinya dulu. Dan di atas, burung merpati putih itu masih sering terbang di atap rumahnya, seolah memastikan bahwa ia tetap berada di jalan yang benar. Suatu sore, saat Indah sedang duduk di bawah pohon dekat rumahnya, seorang anak kecil berlari menghampirinya. Kak Indah, Kak Indah. Indah menoleh dan tersenyum. Ada apa, Dek? Bukunya habis. Anak-anak mau baca lagi. Indah tertawa kecil. Siapa sangka, dulu aku hanya seorang gadis miskin yang tidak punya apa-apa. Dan sekarang aku bisa memberi sesuatu untuk mereka. Ia bangkit dan menuju rumah baca kecilnya, dikelilingi oleh tawa-tawa anak desa. Hidupnya mungkin tidak seperti dulu sekarang yang penuh dengan kemewahan, tapi bagi Indah ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan burung merpati putih itu, ia masih ada di sana, di langit mengawasi dari kejauhan. Tugasnya telah selesai.